دعانا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرات تزيل العناء عنا وابتدن المنى منا وكل الحنان نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين ومشايخنا أجمعين. الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسوس عن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah takarrama alaina bikum bi ni'amihi la tuqsa. As'aluhu tabarakallahu ta'ala ayasrifa anna kulli ghammah wa ayyahfadhana min kulli nigmah wa usalli wa usallim ala hadhihi an-nabiyil ummah sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa sahibil mu'jizat wal hujjajil qati'ah wal barahin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahu al-'ad idhabana bil wujudil mustafa hadi Muhammad amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, duduknya kita di majlis ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Dosa-dosa orang muslimin diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal basyar. Hakikatnya seperti manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, menyambung dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bait syair kemarin kita sebutkan bahwasanya afdalu miyahun ma'un qad naba bainal asabi'in nabiyil mujtaba yalihu ma'u zamzamu fa kautharu fanilal misri thummal baqi anharu. Di dalam bait syair tersebut menyebutkan afdalul miyah, paling afdolnya air. Yang pertama disebutkan di dalam syair itu magat naba, sesuatu apa-apa yang sudah pernah keluar dari jari jemarinya Nabi SAW.
Jadi di dalam perperangan, Nabi SAW dalam keadaan perang, sahabat ini kehausan. Tidak ada air. Kita lihat di padang pasir itu, Masya Allah. Kapan mau ngangkat airnya? Ada sempat tak perang bawa air masing-masing? Enggak ada kesempatan kita bawa air masing-masing untuk perang. Kita jaga diri saja itu sudah cukup. Ketika Nabi SAW, beliau ada satu wadah. Di dalam wadah tersebut ada air. Sekian ribu daripada sahabat minum di wadah yang kecil, misalnya ini nih, 10 orang kira-kira cukup enggak? Ini ausnya nih. Ini paling kalau satu orang tegok paling kurang dia. Iya kan? Apalagi di padang pasir, terik, panas matahari dalam keadaan perang. Masya Allah. Lalu Nabi SAW memasukkan tangan beliau yang mulia, fanaba al-ma, maka keluar air dari jari jemarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk daripada mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian ribu para sahabat ngantri minum semuanya dapat. Padahal wadahnya airnya kecil, dimasukkan tangannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu paling afdal air. Kenapa? Karena air tersebut keluarnya dari jemarinya makhluk yang mulia. Makhluk yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diciptakan semua jagat alam raya ini kecuali daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai logika masuk akal enggak? Pakai logika masuk akal? Enggak masuk akal. Karena ketika seorang umatnya Nabi Muhammad, dia beriman kepada Allah dan kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, apa yang dialami oleh Nabi terjadi dalam dirinya Nabi SAW, wajib kita imani. Ya, wajib kita imani. Begitu juga diantaranya yang keluar dari jari jemarinya Nabi SAW. Beda Nabi Allah Musa. La nufarriqu baina ahadim, ya, kita tidak membedakan antara nabi, tidak membedakan antara risalahnya. Akan tetapi setiap makhluk yang dicintai oleh Allah, makhluk ini semua dicintai oleh Allah karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari dhara, susu itu pasti keluarnya ASI, ya. Pasti keluarnya susu. Kalau dicucuk tangan kita ini, otomatis keluar darah. Masuk akal? Masuk akal. Nabi Musa membenturkan tongkatnya di batu. Ketika dibenturkan di batu, keluar air. Masuk akal? Karena kenapa? Di batu itu, di gunung, bukit, pernah lihat itu air terjun dari atas gunung? Sumbernya dari mana? Dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Ini turunnya dari atas bukan dari bawah. Hah? Dari bawah ke atas gitu? Enggak. Atau berputar-putar? Ini enggak, dia terus dari atas turun ke bawah, atas turun ke bawah. Berarti membuktikan batu itu bisa mengeluarkan air. Tetapi yang anehnya, yang ajaibnya, air keluar dari jari jemarinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, mabena ashabin Nabi al-Mujtaba yalihu ma'u Zamzam. Setelah itu adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sunnahnya kita minum dalam keadaan berdiri atau duduk. Berdiri. Ya. Nabi mengatakan ketika kita minum, sunnahnya dalam keadaan berduduk, itu perintahnya Nabi SAW. Ada kalanya Nabi minum air Zam-Zam itu dalam keadaan berdiri. Karena kenapa?
Ada yang tahu? Kenapa? Air Zam-Zam itu Nabi berdiri, sedangkan air biasa Nabi itu duduk. Kalau dalam ilmu kedokteran, kita dalam tubuhnya kita ini ada filternya. Tahu filter? Penyaring. Ya. Kalau orang biasa minum air biasa dalam keadaan berdiri, itu hati-hati ginjalnya. Ginjalnya hati-hati kena. Karena kenapa? Karena air biasa itu dia harus ada filter penyaring dulu. Akan tetapi air Zam-Zam itu air yang diturunkan langsung murni, air yang tanpa filter, tanpa ada penyaringnya, dia langsung murni. Maka Nabi kita Muhammad minumnya dalam keadaan berdiri. Jadi kalau kita duduk, ya kalau ilmu kedokteran itu kita duduk, ini ada kayak wadah itu. Kalau wadah penyaringan filternya dia kita buka. Masuklah air tadi, disaring, barulah dia nyebar. Jadi kalau minum air biasa berdiri, hati-hati. Ini filternya ketutup, dia larinya ngerembasnya ke tempat lain. Ya, ke apa namanya? Ginjal. Ya. Ke bawah, ini bisa di ke bawah nih, hati-hati. Tapi ada yang bilang, Beb, minum air galon tuh kan disaring juga pakai filter, tapi beda ya. Ini langsung filternya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi minum air Zam-Zam, az-Zam-Zam liman syuriba lah. Zam-Zam itu bagi orang yang meniatkan ketika dia minum. Jadi kalau ada orang pulang haji atau umroh, kan disunahkan kita datang. Untuk apa? Minta doa. Minta doa macam-macam. Doa mudah-mudahan anak yang soleh, istri yang soleha, ya keluarga misalnya dikasih kenyamanan, ketentraman, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta doa. Alhamdulillah ya adat kita biasanya, karena adat kita ini apa? Adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Jadi apapun yang ada di ranah Melayu, Jambi juga, itu semuanya bersendikan syarak semua. Kita datang, apalagi zaman dulu ya, kalau dulu itu lagi kecil-kecil tahu, oh itu Pak Haji itu balik, ayo kita ke situ yuk, kita minta doa. Mana tahu lagi dapat Zam-Zam atau dapat korma, ada yang ngasih sal, ngasih peci biasa kan. Nah, itu zaman itu. Alhamdulillah zaman sekarang masih ada. Tapi kalau zaman sekarang ini palingan keluarga dekat yang datang. Ya kadang-kadang karena kesibukan tidak datang dia malahan. Air Zam-Zamnya yang datang. Ya, sebenarnya kita minta doa sama orang yang pulang dari haji tersebut atau dari umroh. Karena kenapa? Orang yang pergi dalam perjalanan haji ataupun umroh itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik ya. Kecuali syirik. Seperti apa? Kawaladatu ummuh, seperti dia dilahirkan dari rahim ibunya, baru dilahirkan. Suci ketika dia datang dengan syarat hajinya mabrur. Timbul pertanyaan, kayak mana bedain haji mabrur atau tidak mabrur? Bisa bedain? Bisa? Kayak mana caranya? Kaget di samping misalnya bilang, Pak Haji ini tidak mabrur nih. Marah dia. Jangankan dibilang Pak Haji tidak mabrur. Tidak dipanggil Pak Haji pun itu tanda-tanda tidak mabrur. Iya betul. Nah, tandanya kayak gini. Misalnya contoh, ini sebelum dia berangkat, biasa mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih, tanpa disebutkan namanya. Kan kalau di masjid musola kadang ini sedekah dari almarhum Fulan bin Fulan. Ya, disebutin nama Fulanah bintu Fulanah sekian 500.000. Kalau dia dikit misalnya 20.000 tak disebutinnya tak. Hamba Allah. Kalau besar misalnya 1 juta atau lebih dari itu, ini disebutin.
Kalau bisa satu nasab ya, dari awal sampai atas. Pas pulang, pas balik ke Indonesia, kerjaannya biasa minta sebutin namanya pas balik. Tidak usah, saya ikhlas. Itu berarti hajinya mabrur. Atau biasanya sebelum berangkat haji, gawenya main judi misalnya. Celepak main gaplek malam-malam misalnya. Ya, kalau main gaplek tak pakai duit, boleh tak? Melalaikan sesuatu yang makruh inda Syafi'i, indana Syafi'i. Tapi mazhab yang lain haram. Karena melalaikan sesuatu, melalaikan kepada Allah itu hukumnya haram. Tapi ada yang bilang, "Beb, ana main gaplek cepat. Allahumma sholli ala Muhammad." Astagfirullah misalnya. Gaplek bukan main remi, main judi bukan. Main gaplek cepat. Tapi tiap malam ganggu tetangga tidur. Alasannya apa? Jago malam. Iya. Jago malam, jago begal, ya. Enggak tahu apa yang dijago. Ada kuliah. Jadi balik misalnya berangkat, sudah balik berangkat diajak lagi sama kawannya, "Ayo Pak Haji main yuk." Berubah, kemarin manggil nama, sekarang manggil Pak Haji. Malu nih. Jago image. Malu nih, saya sudah haji nih, main judi. Itu mabrur tak? Tak mabrur. Karena kenapa? Malu sama kawan. Sama manusia. Jadi dia bukan malu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Ini tipu muslihat syaitan itu pintar ya. Seakan-akan dikemas kayak syariat tetapi tidak. Seakan-akan baik tetapi tidak baik menurut syariat. Ala kulli hal, tergantung daripada kesehariannya. Kalau kemarin ahlu maksiat, setelah pulang dia taubat, tidak pernah maksiat lagi, ibadahnya makin bertambah, istighfarnya makin banyak, ya sedekahnya makin banyak, makin kencang, berbakti sama orang tuanya makin kuat. Ini menunjukkan orang tersebut ya hajinya mabrur. Itu tanda-tandanya be. Ya tanda-tandanya be. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena air Zam-Zam itu dia tidak disaring, difilter lagi karena dia sudah langsung. Maka Nabi kita Muhammad minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Kalau minum air selain itu dalam posisinya dalam keadaan duduk. Jadi ada sebagian kadang ada baca riwayat misalnya, lagi ada yang nge-share di IG atau di WhatsApp atau di Facebook dan yang lainnya, nge-share Nabi, sunnahnya Nabi itu minumnya duduk. Kita tahunya itu tapi tidak ada riwayat yang lain nge-share menjelaskan Nabi pernah minum berdiri. Itu alasannya Nabi minum berdiri karena air Zam-Zam itu tanpa difilter sama sekali. Itu waspada, hati-hati. Jangan sampai kalau kita minum selain air Zam-Zam, jangan dibiasakan minum berdiri. Ini kadang-kadang minum berdiri, tangannya pakai tangan kiri. Iya, sudah itu sambil ngomong sambil minum. Itu tidak ada sunnahnya sama sekali. Jadi sunnah itu karena kenapa? Nabi kita Muhammad tibbul atibba. Nabi kita Muhammad itu dokter dari segala dokter. Jadi semua dari keseharian kita, dari tidur sampai bangun lagi, ini semuanya diatur oleh syariat. Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi? Tidak ada yang kurang kan? Cuman kita kadang tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Jangankan hal keseharian kita, ibadah kita, masuk ke hammam kamar mandi kita diperintahkan baca doa, keluar baca doa. Ya, antum bayangkan misalnya kita tidak bisa buang air besar. Atau tidak bisa buang air kecil lah misalnya. Tidak bisa kencing.
Terbayang enggak dalam pikiran kita? Enggak bisa kita keluarkan air kecil itu, enggak bisa kita kencing selama seminggu. Sanggup? Sanggup enggak kira-kira? Itu nikmat. Kita bisa buang air kecil, air besar, itu nikmat yang Allah berikan. Maka ketika masuk baca doa, keluarnya baca doa. Nah, itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalihu ma'u zamzam fakautharu, kemudian air kautsar. Nah, inilah dua air ini yang dicucikan hati Nabi kita Muhammad dengan dua air tersebut, air Zam-Zam dan air kautsar. Jadi tidak butuh filter lagi. Airnya sudah bersih. Ini malaikat Mikail datang bawa dua air menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah untuk membelah dadanya Nabi kita Muhammad. Dari nakroh sini, ini dari sini. Sini. Ah, ini dibelah sini. Sampai ke bawah. Dikeluarkan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuci hatinya Nabi, cuman cara penyuciannya wallahu alam. Ya wallahu alam. Tapi kalau pakai logika kita, ya namanya dicuci kayak mana kita membasuh. Kalau kita beli ayam di pasar itu kan ada hatinya kan? Kayak mana kita bersihkan hati? Sampai bersih, tidak ada darahnya, tidak ada kotorannya. Akan tetapi berbeda penyuciannya yang kita bayangkan. Bukan seperti itu. Penyuciannya berbeda. Maka ulama mengatakan, kenapa dicuci hatinya kita Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad itu maksum. Nabi Muhammad itu tidak ada dosa. Kenapa dicuci lagi? Ini kita petik di dalamnya hikmah pencucian hatinya Nabi Muhammad. Jangan kita bayangkan dicuci hati, bukan. Ya, kita bayangkan hikmahnya saja. Apa hikmah pencucian hati Nabi kita Muhammad? Ulama mengatakan hikmahnya akhrajahu minal ghil wa amla'ahu hilman wa ilman wa imanan. Dikeluarkan di dalam hatinya Nabi Muhammad ghil, kedengkian. Kalau bahasa kita apa? Hasudnya. Hasud, dengki, iri, apa lagi? Kalau bahasa Jambinya? Tak, bukan lain. Iri. Iya, dengki. Tetangga punya mobil, iya, dia yang demam. Iya. Tetangga nikah, dia belum, dia giginya menyut. Iya, dia galau, menyut kepalanya. Itu ala kuliah. Nengok status kawan, kawan ni jalan-jalan jauh nih, keluar negeri. Dia yang menyut. Iya. Masya Allah. Itu kalau umatnya Nabi Muhammad itu, kalau misalnya ada kawannya, alhamdulillah, kawan anak nih bisa jalan-jalan, dia dikasih, dilapangkan rezekinya sama Allah, mudah-mudahan didoain, ya dijaga oleh Allah. Ya. Nengok kawan, ini baru masuk majelis taklim, mudah-mudahan dikasih istiqomah. Lihat misalnya di status makanan misal, Masya Allah. Ya. Nikmat, nengoknya nikmat. Ya, status makanan. Padahal belum kita makan tuh. Alhamdulillah, nikmat. Atau misal nengok status misal orang miskin misalnya. Ya, tak bisa makan, kurus, ceking misalnya. Kita kembalikan, alhamdulillah ana masih diberikan kelapangan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hatinya Nabi Muhammad dibersihkan oleh Allah daripada ghil, kedengkian, wa amla'ahu hilman, dan dipenuhkan di dalam hatinya Nabi Muhammad kasih sayang, wa ilman, keimanan, dan ilman, keilmu, wa imanan, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah dicucinya hati Nabi kita Muhammad untuk sebagai i'tibar, pelajaran untuk umatnya. Kalau Nabi itu sebenarnya tidak usah dicuci, diajak sama malaikat sudah. Iya kan? Karena di dalamnya Allah
memperjalankan Nabi kita Muhammad itu semuanya ada hikmah di dalamnya. Untuk umatnya selalu apa? Introspeksi diri. Jangan iri dengki sama orang lain. Karena kenapa? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu belum tentu orang lain sama nikmatnya seperti kita. Contoh, kita lihat orang kaya, tahu orang kaya? Naik turun mobilnya harganya berapa? Ada yang 15 M, ada yang 22 M, ada yang triliunan, misalnya dia punya kendaraan misalnya. Untuk apa kita iri? Kita ngelihat enak ya, tetapi belum tentu. Belum tentu enak. Karena kenapa? Dari segi makanan misalnya. Dihidangin makanan banyak, ada kambing, ada unta, ada ini kepiting, udang dan sejenisnya. Orang kaya tadi cuma nengok baik dari jauh. Makan apa? Makan buah-buahan, pakai garpu. Tengok si Arif sama si Agus makan, ya salam. Fadal, ziyadah, nambah lagi. Nikmat. Karena nikmatnya dia itu berbeda dengan nikmatnya kita. Jadi jangan iri dengan orang yang lebih dari hartanya. Tapi iri kepada siapa? Orang yang punya ilmu lebih, itu kita harus iri kepada orang tersebut. Karena kenapa? Ana harus bisa seperti dia. Itu baru bagus. Karena irinya dengan ilmu. Orang itu bisa baca maulid, masa ana tidak bisa? Ana harus bisa nih. Ana harus lebih bagus lagi bacaan. Iya. Itu namanya fasdabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, kemarin hadir majelis taklim ana telat misalnya. Jam berapa? Jam 9 lewat nih. Besok ana harus duluan. Si Sanjula datang, ana harus datang duluan sebelum dia. Itu baru namanya fasdabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ala kulli hal, itu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba. Jangan kita iri dan dengki ataupun hasud dengan sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Orang kaya bisa tidur? Bisa. Sekarang bayangan kita bisa tidur. Mau tidur sebentar, telepon berbunyi. Bangun, diangkat. Pak, kebun yang sebelah situ kebakar, Pak, katanya. Iya. Kaget, sebelah situ alat nih rusak. Sebelah sini lagi panjang lebar. Ujung mau tidur, tak jadi tidur. Besok apa? Mikirin lagi. Panjang terus, kayak gitulah hidupnya. Kalau tak percaya, tanyalah sama orang kaya. Yang orang kaya memang yang punya perusahaan, yang punya PT dan yang lainnya itu. Iya. Bukan sekedar ini kaya-kaya biasa dak. Memang kaya nian. Itu ada yang mengatakan banyak orang-orang yang biasa-biasa ibadahnya itu dia ibadahnya bisa tepat waktu. Hadir majelis taklim bisa hadir dia. Kalau orang biasa-biasa, orang tak kaya itu dia bisa hadir majelis taklim. Kalau sudah banyak kesibukan sampai datang ke majelis-majelis atau ke masjid dan yang lainnya, tidak. Itulah kesempatan kita, ya mudah-mudahan kita dikasih kelapangan, keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melalaikan kewajiban kita. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di dalam hatinya Nabi Muhammad hilman, kasih sayang, lemah lembut. Wa ilman, ilmu, wa imanan, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kemarin pembelahan dadanya Nabi ditutup lagi oleh malaikat Jibril. Lalu diperintahkan untuk mengambil air wudu. Air Zam-Zam sama air Kautsar tersebut, Nabi wudu, salat 2 rakaat. Setelah itu, kalau salat 2 rakaat itu seakan-akan seperti salat musafir. Kita kalau mau pergi perjalanan misalnya keluar kota, itu sebelum berangkat sunnahnya salat
Salat sunnah. Salat sunnah safar. Itu sunnahnya. Maka Nabi salat 2 rakaat salat sunnah. Setelah itu diperintahkan oleh malaikat Jibril menunggangi hewan yang bernama buraq. Kemarin buraq apa? Buraq itu hewan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya para anbiya, di antaranya yang pernah menungganginya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu yang kedua yang menunggangi adalah Nabi kita Muhammad. Hewan buraq ini dia seperti peranakan antara keledai sama kuda. Peranakan keledai sama kuda. Kalau dalam bahasa Arabnya baghal namanya. Baghal. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau di luar negeri itu kuda, farosnya, itu kudonya tingginya. Ya besar tinggi. Kalau kuda kita lain kecil ya. Iya. Mungkin kayak kuda kita di sinilah itu. Baghal itu. Iya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dan buraq ini di dalam riwayat disebutkan pipinya seperti pipi kuda. Wajahnya seperti wajah manusia. Dadanya dihiasi oleh Allah yakut berwarna merah. Punggungnya dihiasi oleh Allah dengan yakut berwarna putih. Diberikan 2 sayap dan diberikan kekhususiatan terbangnya lebih cepat daripada kilat. Ada orang kafir yang sudah bisa buat terbang kecil. Ya ala kulli hal. Ada riwayat mengatakan terbangnya itu Nabi Muhammad. Ya. Kalau jarak tangga itu ya, dari Masjidil Aqsa itu dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad itu naiknya melalui tangga. Buraq itu melalui tangga. Itu posisinya ada di mana? Di Baitul Maqdis. Sekarang inilah Baitul Maqdis itu mau dikuasai oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sejarah. Maka masih dipertahankan, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi alhamdulillah lah Palestina itu bukan tempatnya di Saudi. Kalau tempatnya di Saudi mungkin di bumi hanguskan. Iya, karena kenapa? Makam itu zaman Siti Khadijah itu ada kubahnya. Dirobohin, diratoin, makam sahabat itu ada nisannya. Diratoin semua. Membumi anguskan sejarah. Jadi generasi-generasi setelahnya zaman kita sekarang ini supaya kenapa mereka menghapus supaya kita tidak kenal dengan sahabat. Kalau kita ke sana ke Mekah, mana makam sahabat Prato kalau susah kita mau nyarinya. Tapi alhamdulillah kalau zaman sekarang kan sudah Google atau dari map itu bisa nampak, kelihatan ada tulisannya. Ada malahan kalau ulama Indonesia ditulis namanya di situ di batu. Itu untuk membumi hanguskan sejarah. Begitu juga begitu juga rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat Nabi lahir. Di rumah itu, rumah tersebut dirobohin, dibuat apa? Dibuat tong sampah. Alhasil ada orang yang beli tanah itu, dibuatnya perpustakaan sekarang. Ada jual perpustakaan untuk menjaga sejarahnya Nabi. Di Gua Hira itu dikencingin, dibuang hajat di situ. Supaya kenapa? Takut kaget. Kadang orang kita lah, orang Indonesia masuk ke situ kadang bersemedi di situ, duduk dia. Itulah kadang-kadang tetangga sebelah itu, khurafat kata dia. Ini ahli syirik, bid'ah kata dia. Hayya tayyib kata dia. Karena Habib lah sudah di sana kan. Kita bilang, ya Sayyid, ya Habib, kata dia. Ada orang Madura bilang, ana bukan Habib, kata dia. Ana bukan Habib, ente panggil Habib, kata dia. Kalau orang Saudi manggil orang yang datang, tamu itu siapapun dipanggilnya Habib di sana.
Ya Habib, ruh. Sampai ketika kita mau tawasul sama Nabi kita Muhammad, kita tawasul ya di hadrahnya Nabi, di makamnya Nabi, itu disuruhnya apa? Disuruhnya langsung sholawat, sudah itu sholawat, setelah itu doa, langsung keluar kata dia. Kalau kita doa di makamnya Nabi, tidak boleh bid'ah, jangan minta sama ini, kita minta sama Allah. A'udzubillahi min dzalik. Itu jangan sampai. Alhamdulillah, tempat-tempat sejarah, sebagian mobil khusus di Indonesia, itu tempat sejarah masih dijaga. Karena sejarah itulah yang bakal bakal menunjukkan daripada jejak-jejaknya para aulia, jejaknya para orang-orang soleh, supaya keturunan kita tahu ini orang soleh, ini makamnya sahabat, ini makamnya tabi'in, ini makamnya Sayyidatuna Khadijah, ini imamahnya Nabi Muhammad, ini sandalnya Rasulullah, ini pakaian yang dipakai oleh Siti Fatimah, Siti Khadijah. Itu sejarah itu dijaga supaya keturunan kita nanti bakal mengenal. Kita lihat pakaian Siti Fatimah itu. Kalau kita lihat kayak karung goni itu, agak tipis. Itu yang dipakai di zaman itu. Karena kenapa? Karena orang-orang kafir itu banyak menjauhi daripada sejarah tersebut, supaya mereka, keluarga kita, anak kita, keturunan kita tidak kenal lagi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di makamnya di atas makamnya Nabi itu kan ada syair tuh. Kan siapa yang nyatatnya di situ? Di antaranya ulama ya, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di situ, di atas. Itu sejarah. Karena sejarah itu mau di bumi anguskan, supaya kenapa? Jangankan sejarah, dzurriat keturunan Nabi saja di zaman itu ya diusir. Karena kenapa? Mereka takut yang bakal memegang tampuk kepemimpinan setelahnya adalah dzurriatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kan kita bisa lihat yang bantu Palestina siapa? Yang bantu Palestina, yang turun ya Yaman. Jadi hadis Nabi itu, ya, hadis Nabi menyebutkan hikmatul Yaman. Hikmah itu ada di kota Yaman. Jadi kita mau dijauhkan daripada orang-orang Yaman. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati ya, zaman sekarang ini sudah macam-macam. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, silakan engkau menunggangi ini hewan yang bernama burak. Burak ini ketika Nabi mendekat, menyentuh Nabi, minggir ini burak. Kata dia. Mah kata. Saya tidak mau kata dia. Sampai malaikat Jibril ini malu di hadapan Nabi. Dibisikkan di telinganya burak, wahai burak, apakah engkau tidak tahu siapa orang yang bakal menunggangimu ini, wahai burak? Tidak diciptakan dunia ini segala isinya kecuali daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir mendengar hal tersebut, dibisiki oleh burak. Malu ini burak, bercucuran keringat dari badan si burak ini. Keringatan dia, saking malu. Ketika dibisikkan malaikat Jibril, dia merapat dekat Nabi, akhirnya naik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik burak menuju ke mana? Ke Palestina. Ke Masjidil Aqsa. Sampai di sana, ketika Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa, ikatan tali burak itu kan ada pelananya.
pelana itu ada talinya kan, kalau kuda itu. Sampai di sana diikat sama Nabi SAW. Kalau seandainya kalau tidak diikat lari tidak buruk. Ini kalau lari gagal nih Isra Mi'raj. Misalnya kan, ini diikat sama Nabi SAW untuk apa hikmahnya? Mengajarkan untuk umatnya. Kalau punya sesuatu barang kita punya motor dikunci dulu, ya. Punya rumah diperiksa jendela, pintu, ya, digembok dulu, dikunci dulu, baru keluar. Baru tawakal illallah, tawakal kepada Allah. Itu namanya tawakal yang sebenar-benarnya tawakal. Ini ndak dia tahu nih, di wilayah ini biasanya motor sering hilang, tapi motornya kuncinya ditaruh di situ lah. Kalau ngenjuk orang miskin dapat pahala, kalau ngenjuk maling, atau misalnya anak pengajian ini tidak ada motor misalnya, enti kasih dapat pahala. Kalau enti taruh situ maling-malingnya dipaling sama maling, itu tidak dapat pahala, nambah dosa malahan. Ya nambah dosa. Ya mana tahu motor kita dibawa dia maling lagi. Dia dibawa maksiat. Ada rumah juga dikunci rumahnya. Ada mobil kendaraan ya dikunci. Misalnya di daerah ini biasa maling ban mobil misalnya. Kita parkir ya dirantai bannya. Ya, bannya dirantai. Atau ban motor misalnya, biasa hilang ya dirantai ban. Ya kalau misalnya takut ya digembok di rumah ya jalan kaki. Cuman tapi takut kita yang digemboknya kayak. Kuliah. Nah, itu mengajarkan untuk kita ikhtiar. Kalau punya barang itu jangan sembarangan diletakkan. Ya, harus ada pengamannya. Kalau ada pengamannya sudah aman, baru ditinggalkan. Tawakal illallah. Itu namanya hakikat di dalam tawakal. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Ketika Nabi sholat 2 rakaat, salam selesai, ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, sekarang engkau sholat di mana ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Jibril, sekarang kita sholat di Baitul Lahm." Yang mana dilahirkan di tempat ini adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Tahu Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad tahu itu tempat dilahirkannya Nabi Allah Isa. Karena kenapa? Sekarang kita pakai logika ya. Logika kita dulu mainin. Ada dulu perperangan Sampit sama Madura. Orang Sampit itu orang apa? Dayak. Iya. Dia tahu keturunan Madura atau tidak dari apa? Dari penciumannya. Dari penciumannya. Wali? Bukan. Tapi dia tahu dan dia punya senjata, itu bisa terbang dewek. Yang mana bau penciuman dia itulah yang diserangnya. Kalau yang bukan keturunan itu tidak diserang. Nyata tak itu? Nyata kan? Terbukti kan? Nyata. Itu orang Dayak. Syekh Abdullah Basaudan. Kita kenal dengan hadrahnya. Hadrah Syekh Abdullah Basaudan itu sekian mil. Berapa mil jaraknya ada zuriat keturunan Nabi mau jalan lewat di situ. Beliau tahu dari penciumannya ini ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Habib pernah tidur di makam beliau. Bukan tidur memang memang capek waktu itu. Akhirnya tertidur di makam sebelah makam beliau. Syekh Abdullah Basaudan. Itu beliau mencium dengan ciuman beliau. Sekian mil. Berapa mil itu? Dia bisa nyium. Itu karomahnya. Begitu juga apalagi daripada Rasulullah SAW. Jadi tempat dilahirkan Nabi Allah Isa itu, Nabi berdiri
sholat di situ karena penciuman Nabi, mungkin tanah bekas itu tuh masih wangi. Maka dilahirkan Nabi Allah Isa di situ. Maka Nabi Allah Isa itu dilahirkan tanpa bapak. Dia dilahirkan seorang ibu. Kalau Nabi Allah Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Nabi Allah Isa ini tanpa bapak. Nah, maka zaman sekarang ini banyak orang niru itu. Nabi Isa beda tiap bapak kata dia. Itu lain, Pak. Iya. Kadang sebelum nikah DP dulu, naudzubillah min dzalik. Si ustadz tadi di atas sih bacolah ini Barzanji, baca nazom, baca Maulid Habsyi, di atas ya nasihat perkawinan. Aturan sebelum nikah, sebelum jadi itu dinasihatin dulu. Iya. Nah, kita jaga ya keluarga kita dari hal-hal yang seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, naudzubillah min dzalik. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat 2 rakaat dan Nabi kenapa salat di situ hikmahnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertabarukan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Bertabarukan di tempat lahirnya Nabi Isa. Seandainya di tempat lain enggak ada. Harus di situ nih salatnya. Nah, karena mengambil tabarukan ya kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah, sama kita diperintahkan juga untuk mengambil tabaruk, keberkahan. Para sahabat mengambil keberkahan dari rambutnya Nabi. Dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaruh di peci. Dibawa perang. Tidak pernah kalah, menang terus. Karena kenapa? Karena berkahnya rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi banyak itu para sahabat ya berkah ngambil barokah. Ada juga yang minum darahnya Nabi ketika Nabi fasad itu, Nabi hijamah itu diminum oleh orang yang menghijam tersebut. Tetapi air kencing sama kotoran Nabi itu tidak ada satupun yang dapat ngambilnya. Kenapa? Ketika jatuh di bumi itu sudah ditelan sama bumi. Tidak ada yang sempat untuk ngambilnya. Nah, itu kemuliaan dari orang yang mulia. Maka dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat di tempat Nabi Allah Isa, maka kita mengikuti para sahabat mengambil keberkahan. Begitu juga ketika ada orang soleh. Maka kalau zaman-zaman kami mondok dulu, misal ada guru dari mana datang, ulama dari mana pun datang, itu ngambil berkahnya dari airnya. Ini airnya berbut. Ayo bagi-bagi. Ya. Kadang makan tuh. Padahal kalau kita nengok makan kan sudah dicuci tuh nih, jijik nih. Tapi kalau bekas itu udah ada main jijik dah, itu bersih. Nampan tuh mungkin kalau bisa dimakan. Nah, itu ngambil barokahnya. Karena kenapa? Karena setiap aulia, setiap orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, setiap orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu setiap gerak-geriknya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari makannya, dari minumnya, dari tempat duduknya. Maka kalau zaman-zaman dahulu para ulama kita, mereka kalau ziarah, di mana si fulan ini, Imam Syafi'i, waktu ngajarnya di mana tempatnya, datang ke situ, ke tempatnya. Di mana beliau duduk? Duduknya situ, duduk sebentar. Sudah itu baca Al-Fatihah, roti Fatihah, duduk. Itu ngambil barokahnya. Ke makam fulan, ziarah ke makam ini, ziarah ke makam itu. Ala kulli hal. Itu yang keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Mau percaya atau tidak percaya itu terserah bagi yang memiliki keyakinan. Contoh misalnya, ada satu dari majelis kita ini yang angop misalnya.
Angop itu kalau ngantuk. Nguap. Pasti salah satu kalau nengok yang nguap itu dia ikut nguap juga. Nular kan? Apa itu efek apa itu? Hah? Ada jalinan enggak? Ketika kita nengok ini orang, ya nguap dia, kita ikut nguap. Atau misal ada orang kita berteman dengan orang yang akhlaknya tidak ada misalnya. Tidak punya akhlak sama sekali. Akhlak badui misalnya. Kita akrab sama dia. Terus lama-lama kita bakal niru sama seperti dia. Jangan akhlaknya, jalannya pun sama. Lama-lama wajahnya pun hampir sama. Itu kalau kita dekat dengan orang yang ahlu maksiat. Kalau kita dekat dengan orang soleh, itu insya Allah kita bakal tidak sama seperti dia, tetapi bakal dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Sama seperti kisah pernah Habib ceritakan kisah Nabi Allah Musa ketika dikejar bala tentara Fir'aun. Fir'aun ini kita kenal, Masya Allah dahsyat Fir'aun ini. Tapi dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat disebutkan Fir'aun itu Ramses II, itu asalnya dari Yaman. Kerjaannya apa? Tukang gali kuburan. Tukang gali kuburan masih orang mati. Tukang gali kuburan masih orang mati. Akhirnya apa? Lama-lama dia punya harta. Setelah itu hijrah. Ketika dia hijrah ini dikasih ada kekuasaan. Ujung-ujung dikasih kekuasaan, dia mengaku Tuhan. Itu dalam kisah itu disebutkan paling buruk, paling jelek, paling pendek. Zaman itu. Tapi ngaku hebatnya banyak juga pengikutnya. Pengikutnya banyak. Kenapa? Dia banyak fulusnya. Alhasil bala tentara bala tentara Fir'aun ini bakal mengejar daripada Nabi Allah Musa. Ketika di Lautan Merah itu, Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membenturkan tongkatnya, itu terbelah Laut Merah menjadi dua. Terbelah dengan dahsyatnya. Karena kenapa? Karena mukjizat. Masuklah Nabi Allah Musa, bala tentaranya masuk, Nabi Musa belakangan. Ya, Nabi Allah Musa belakangan. Kalau zaman sekarang enggak. Ya, kalau zaman sekarang ketuanya dulu maju, anak buahnya belakang, biarlah mati. Kalau dulu enggak. Nabi Allah Musa biarlah. Ya, bala tentaranya masuk, dia di belakang. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketemu dengan Fir'aun. Fir'aun ini dia punya firasat, dia bakal mati. Ini makhluk yang seperti ini dia tahu bakal mati. Iya, dia tahu bakal mati, punya firasat. Alhasil ditakdirkan oleh Allah, Nabi Allah Musa itu pakai kuda betina, Fir'aun pakai kuda jantan. Ente lihat kalau kuda jantan nengok kuda betina, apa jadinya? Ngejar kan? Nah, ini ditakdirkan oleh Allah, akhirnya masuklah Nabi Allah Musa dan kudanya Fir'aun ngikut. Fir'aun ini sudah narik pelananya, ditarik sekencang-kencangnya. Tidak mau juga berhenti. Akhirnya masuk dia, sudah. Sampai-sampai ketika diempaskan Laut Merah itu kan Fir'aun mengucapkan kan, mau mengucap kalimat syahadat dia. Mengucap syahadat. Mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan. Tetapi sudah digharghara. Sudah tenggorokan, tidak diterima. Alhasil sudah bala tentara Fir'aun masuk, bala tentara Nabi Allah Musa selamat, Nabi Musa sudah naik, baru dihempaskan oleh Allah, mati semua kecuali satu orang yang selamat. Satu orang dari bala tentara Fir'aun yang selamat. Kok bisa selamat ini orang? Akhirnya dia nepi. Dia tengok bala tentara Nabi Musa, nih. Nah, masih ada yang hidup sih kok. Ya, akhirnya dipegang, ditangkap. Dibawa di hadapan Nabi Musa. Hei, ente, kata dia.
kamu ini bala tentaranya Fir'aun, mengakui Fir'aun itu Tuhan, ngapa ente bisa selamat? Ini dalam kitab Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, itu di dalam catatan kitab beliau, itu ceritanya itu disebutkan di situ. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru kami yang menceritakan. Itu selamat dibawa di hadapan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kenapa engkau bisa selamat? Engkau menuhankan Fir'aun, kok bisa selamat? Yang lainnya mati semua. Apa kata si laki-laki itu, wahai Musa, saya ini ngefans sama engkau. Saya ini ngefans sama engkau, wahai Musa. Dari apanya, kata Musa? Dari pedang atau dari bawa kuda dan yang lainnya atau jalan? Tidak, wahai Musa. Saya sebelum ikut mau menyerang bala tentara engkau, saya mesan peci, itu pecinya mirip sama peci engkau, wahai Musa. Jadi kalau di Arab itu orang bisa nenun dewek dia peci. Mirip sama peci Nabi Musa ketika dia ngejar itu. Alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat apa? Berkat ngikuti pecinya saja. Cuman peci. Bagaimana kalau kita ngikut syariatnya Nabi Muhammad, kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita beriman kepada Allah, itu pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai di dalam Baitul Maqdis, itu ketemu para anbiya dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalau kita cerita pertemuannya tidak selesai, panjang ceritanya. Alhasil sudah selesai pertemuan tersebut. Lalu Nabi SAW jalan menunggangi hewan yang bernama burak. Di perjalanan tersebut ada yang memanggil Nabi Muhammad, ala rasulika ya Muhammad, ala rasulika ya Muhammad, ala rasulika ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau diutus untuk kami, sampai 3 kali. Panggilan dari sebelah kirinya juga, engkau diutus untuk kami, wahai Muhammad. Tapi Nabi SAW tidak mendengarkan, menghiraukan panggilan tersebut. Jalan lagi sedikit, ngelihat nenek-nenek. Nenek-nenek ini Masya Allah, mungkin aneh ya. Nenek-nenek di zaman now sekarang, iya, di zaman now sekarang, itu pakai bedak 2 cm. Lah sudah, kalau bahasa gitu bau apa? Bukan Habib yang ngomong ya. Ya, jangan kesinggung. Habib pernah ngisi waktu ceramah di pasar itu, ada nenek-nenek banyak. Habib bilang nenek-nenek, kesinggung dia habis diceramai tadi. Oh, nyinggung saya Bapak Ustadz nih. Besok ndak saya undang lagi, kata dia. Ya memang kayak gitu kan. Ya kita ceritanya memang ya apa adanya. Memang kenyataan seperti itu. Ya tidak mungkin kita berdusta. Nenek-nenek, oh cantik nih nenek nih. Tidak mungkin kan. Ya kita bilang memang nenek ini keriput, pasti keriput. Itu namanya nenek. Memakai perhiasan yang megah mewah. Padahal apa sudah bau tanah. Sebenarnya bukan pakai perhiasan lagi orang-orang yang tua seperti itu. Duduk di rumah, ibadah, megang tasbih, zikir, ingat mati. Ini ndak, makin kalungnya berrentetan ditambahnya lagi. Gelang, kaki, tangan, sudah tuh hidungnya pula pakai ini. Ya. Berhias yang Masya Allah. Nabi SAW terheran-heran dengan nenek tersebut. Lalu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa ini? Mereka ini, wahai Jibril. Ada yang memanggil dari sebelah kanan, memanggil dari sebelah kiri. Saya melihat ada nenek-nenek tua renta yang memakai perhiasan yang mewah megah, sedangkan dia sebentar lagi bakal mati. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, adapun yang memanggil dari sebelah kananmu itu adiyatul Yahud, panggilan orang Yahudi. Seandainya apabila engkau mendatangi panggilan tersebut, latahawwadat ummatuk, maka umatmu banyak yang masuk Yahudi.
Adapun panggilan dari sebelah kirimu itu ya Rasulullah adiyatun nasara, panggilan orang Nasrani. Apabila engkau mendatangi panggilan tersebut, mendengari panggilan tersebut, maka latanassarat ummatuk, maka umatmu banyak masuk Nasrani. Adapun panggilan yang ketiga, nenek-nenek yang memakai perhiasan tua renta, itu diibaratkan oleh Allah seperti dunia. Apabila engkau mendatangi nenek-nenek yang memakai perhiasan tersebut, maka umatmu lebih memilih dunia daripada akhirat. Nabi tidak datang, umatnya banyak ngejar dunia, betul? Kalau seandainya Nabi datangin nenek-nenek tadi misalnya, sudah, sibuk sama dunia, akhiratnya lupa. Nah, itu panggilan daripada orang Yahudi dan orang Nasrani, dan diibaratkan seorang perempuan yang memakai perhiasan yang mewah, tua renta, itu diibaratkan seperti dunia. Nah, ini hikmahnya kita ambil di situ. Bukan ngebayangin neneknya, bukan. Bukan ngebayangin orang Yahudi, bukan. Atau orang Nasrani, tidak. Tetapi kita petik hikmah di situ. Kenapa Nabi dipanggil ala rasulika ya Muhammad? Engkau diutus untuk kami wahai Muhammad. Jadi orang Yahudi itu, mereka sampai sekarang untuk memasukkan umatnya Nabi Muhammad ke dalam ranah mereka. Kalau dalam sejarah orang Yahudi itu, orang Yahudi tidak menerima selain keturunan Yahudi. Oh ya, keturunan Yahudi itu ahlul kitab. Iya. Jadi yang di Indonesia ahlul kitab bukan? Ya, kan di Indonesia kan ada kan? Iya. Yang mengatakan kami ini ahlul kitab, bukan. Yang ahlul kitab itu memang dia orang asli, asli sana, dan dia masih memegang kitabnya di situ, Taurat. Nah, itu sebelum Nabi Muhammad datang. Nah, itu mereka masih berpegangan sampai sekarang. Nah, ini orang Yahudi itulah. Jadi kalau yang ada di Indonesia mengatakan di ahlul kitab, bukan. Itu bukan ahlul kitab, itu asli kafir. Itu asli kafir, bukan ahlul kitab. Nah, jadi ahlul kitab itu orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi ini, apa dalam ayat suci Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani ini, mereka tidak redha kepada umatnya Nabi Muhammad sehingga kita masuk ke dalam agamanya mereka. Kalau orang Nasrani, maaf sebelah gitu. Iya, itu kita diibaratkan seperti domba yang tersesat. Inti mau dikulitin sama dia. Ya kayak domba tersesat. Kalau orang Yahudi, mereka tidak redha. Kita lihat di saudara kita di Palestina itu. Ada ditembakin, ada ditendangnya, ada yang dibantainya, dibunuhnya, dan yang lainnya. Ada yang memang dari kecil tidak dikasih ilmu pelajaran sampai tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang kerjaan mereka seperti itu. Hati-hati. Ala kulli hal. Kalau untuk di negara yang lain, mereka tidak berani nyerang karena kenapa? Tetapi yang diserangnya apa? Media. Di rumah kita sudah dimasukkanlah adat-adatnya mereka. Di rumah pakai celana pendek. Si bini tadi tidak pakai kerudung lagi, keluar kayak orang barat. Kan sudah nampak kan zaman sekarang? Anak-anak kita kadang naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai baju jeans, celana jeans itu pakai bolong-bolongnya, ada rompi-rompi, ya baju ketat. Nah, itu hati-hati. Nah, itu sudah masuk ke ranah rumah tangga kita melalui media. Apalagi HP. HP itu diketik apapun ada di dalamnya. Mau yang baik ada, yang buruk ada, nyesatin juga ada, dan sejenisnya. Ujung-ujungnya apa? Yang awalnya paham, ujung-ujungnya gagal paham. Itu di media. Awalnya biasa buka kitab kuning, sekarang enggak lagi. Buka apa? HP.
Sudah buka HP, ada aplikasinya. Insyaallah. Karena kenapa kitab ini kita pegang ya? Karena aslafun saleh, orang-orang dulu itu mencatat. Kitabnya dicatat pakai tangan. Supaya kenapa generasi setelahnya bisa meniru dan membaca. Kitab ini dibawa. Karena kenapa? Untuk menghindari daripada fitnah. Maka disuruh bawa kitab. Bawa pulpen, bawa buku. Ala kulli hal. Jadi hati-hati. Ini orang-orang Yahudi dan Nasrani itu memang gencar-gencarnya untuk memasukkan umatnya Nabi Muhammad ke dalam agama mereka. Tetapi agak susah, akan tetapi yang dimasukkan adalah apa? Apa yang dimasukkan? Budayanya. Budayanya tadi disebutkan apa? Minum tegak Coca-Cola. Ke tangan kiri tegak. Oh. Sambil lari. Sudah tuh kayak apa? Yang cewek tadi pakai celana pendek, fitness. Wah, keliling-keliling. Keliling kampung. Dia bilang enggak apalah Pak Ustaz, keliling kampung be cuman. Iya, sama be haram hukumnya. Kecuali kalau keliling rumah ente tidak apa-apa. Ya, keliling rumahnya di dalam rumah tidak masalah. Nah, jadi jangan sampai adat-adat orang-orang kafir tersebut masuk. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kita punya anak kita yang kecil-kecil kayak ini. Kalau sudah megang HP bisa enggak kita cegah? Jangankan anak antum, anak Habib juga sama. Sama juga. Kita larang, malahan dia marah. Kita ngomong dia tidak dengar. Sama? Iya, sama kan? Ah, itu apa? Ala kulli hal. Ini zamannya sesuai dengan zamannya. Jadi diatur waktunya. Boleh main HP tapi programnya dilihat. Ya, dikontrol. Jangan lepas. Ya, jangan lepas, dikontrol. Sama antara baina isya'in, antara maghrib dan isya itu. Antara maghrib dan isya jangan megang HP, jangan nonton TV. Stop, tutup. Ya, waktu sholat, waktu zikir, itu waktu ngaji. Waktu mau malam misalnya jam berapa batasnya? Jam 9, jam 10 sudah tidur. Besok dibangunkan. Ini tantangan untuk kedua orang tua. Ya, dulu kita dijago sama orang tua kita sama kayak itu. Tapi kayak enak kalau zaman dulu pakai rotan. Balik dah. Ke ruang rotan gagang sapu kan. Gagang sapu, gagang pintu kadang yang besar, yang bulian. Balik ke bambat pakai ini. Oi, kita takut itu. Kalau sekarang coba dibambat. Kita yang dibambatnya pakai HP. Nah, itu tantangan kita kedua orang tua untuk mendidik anaknya. Nah, itu termasuk daripada apa? Daripada orang-orang kafirun, orang-orang kafir yang untuk menjerumuskan anak kita supaya apa? Supaya jauh daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tidak apalah Pak megang HP. Kami juga ikut majlis juga dalam HP ini Pak, kata dia. Ada aplikasinya Pak, majlis taklim. Kami ikut juga kata dia, majlis taklim. Tapi syekhnya apa? Syekhnya YouTube, mbahnya Google. Ya, anaknya apa anaknya? Ada lagi baru ini aplikasi apa tuh namanya yang di WA itu? Meta ya. Itu Meta itu siapa anaknya bukan? Cucu. Kadang Abi pernah juga iseng nanya. Abi basing-basing juga jawabnya. Nah, itu hati-hati, banyak agak ngetik anak kita tata cara sholat, keluarlah ke situ. Tidak tahu sholat orang Hindu. Ya jangan sembarangan. Jadi dikontrol anak kita. Ya, mudah-mudahan ya sanak kerabat kita, anak kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat
ada suatu kaum dia mengangkat khuzmatul kabir, mengangkat bawaan yang bebannya ini sudah berat. Bebannya sudah berat. Akhirnya apa? Disuruh temannya dia, ayo tambah lagi. Oh, tambah. Ayo tambah lagi, tambah. Padahal dia tidak mampu untuk membawanya. Ditambah lagi, akhirnya kalau dalam bahasa kita terkapar di situ. Nabi heran, ini orang sudah tidak mampu ngangkat, tapi minta ditambah terus bebannya. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula, siapa ini golongan wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, haula'i qaumik hum alaihi amanatun nas falam yakdir ala adaiha. Mereka adalah golongan daripada umatmu ya Rasulullah. Mereka memiliki amanah yang diberikan oleh manusia kepada mereka, akan tetapi mereka tidak mampu untuk mengemban amanah tersebut. Jadi kalau kita tidak mampu mengemban amanah, tidak usah lagi. Contoh misalnya, ada tetangga datang, Pak, ini ada undangan nih, ada 50 undangan Pak. Ini tolong diserahkan sama masyarakat sekitar. Si yang diserahkan tadi, oh iya, siap Pak. Ini insya Allah sore ini selesai semua, kata dia. Tidak taunya apa, ada keluarganya sakit, ibunya sakit, masuk rumah sakit, undangan tinggal, dia pergi ke rumah sakit. Ngurusi orang tuanya, nyari duit keliling ke sini ke sana, pontang-panting, undangan yang diamanahkan tadi lupa. Si Sohibul Walimah tadi nunggulah. Cuman yang main judi yang datang malam. Ya, ada kan kalau adat kita itu kan bukan adat kita ya, adat-adat orang kafir itu. Kalau orang acara malam pengantin apapun malam main judi. Kalau bisa matiin lampunya. Nah itu sudah selesai, orang tuanya di rumah sakit, dia pontang-panting cari duit, undangan lupa. Nunggulah Sohibul Walimah tadi di rumah, tidak ada yang datang. Nah ini amanah, hati-hati. Kalau seandainya kita tidak mampu, ya tidak sanggup, tidak usah bilang, Pak, maaf Pak RT ya, cari ini apa, atau tetangga biasa-biasa yang tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan, Pak RT serahkan semua orang itu, saya tidak berani Pak RT. Karena pernah kejadian, tahun kemarin saya dititipkan undangan, itu tidak ada, sudah tobat dia. Jangan kalau kemarin sudah kejadian, ente terima lagi. Nah ini yang bahaya itu. Nah, sudah kalau amanah itu harus dijalankan. Ya, amanah harus disampaikan. Begitu juga amanah seorang bapak ataupun ibu. Misalnya ibunya pesan sama anaknya atau bapaknya, nak, kakek kalau bapak atau emak meninggal, kakek dikubur di sini ya anak ya. Kubur di sini. Itu amanah, dikuburin di situ. Ini kadang-kadang ada sebagian anak itu tidak ada sama sejalur dia. Ada yang beda-beda kan. Yang sikoknya pengen di sini, yang sikok pengen di situ, pengen di situ. Sudah amanah orang tua tadi harus dijalankan. Atau misalnya wakaf. Ini orang tua sudah mewakafkan ini rumah misalnya. Ini tanah rumah ini sudah diwakaf. Sudah diwakaf semua. Jangan kayak dibagi-bagi lagi. Ya, ada sebagian sudah diwakaf, dibagi-bagi, dipotong-potong-potong. Ini na'udzubillah min dzalik. Jadi amalan orang-orang terdahulu, ya, datuk-datuk kita dulu selesai. Gara-gara kelakuan si anak tersebut. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Intinya kalau kita tidak mampu mengemban amanah, jangan sekali-kali kita melaksanakannya. Kecuali kalau kita mampu. Ya Pak, saya ada sekarang ini kayaknya waktu masih luang Pak. Bisa saya ngantar. Kalau bisa diamanahkan tadi langsunglah jalan. Misal dikasih undangan atau misalnya dititip WA, misalnya langsung di WA. Atau undangannya langsung di-share. Itu jangan ditunda-tunda. Takut kalau ditunda kejadiannya seperti itu. Lagi ujung-ujungnya buka dalil apa?
Apa dalilnya? Manusia itu mahal khata' wa nisyan. Saya lupa, Pak. Jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Itu sudah hikmahnya Nabi SAW melihat suatu kelompok yang membawa beban yang berat, tetapi dia tidak mampu mengemban daripada barang tersebut, dan begitu juga diibaratkan seperti orang yang tidak mampu mengemban daripada amanah. Baik, balik kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus. Lalu Nabi SAW melihat suatu kelompok yang mana kelompok tersebut, golongan tersebut memakan daging yang busuk. Dia makan daging busuk. Padahal daging yang bagus itu ada di sebelah dia. Kalau dalam bahasa kita tuh, kalau dalam bahasa Arabnya masywi, ya. Ada laham daging yang dibakar, dipanggang itu. Lagi berasap nih tuh. Enak makannya. Tapi dia yang dimakan itu daging busuk. Dilihat sama Nabi. Nah, kok makan daging busuk, bukan daging yang bagus sih makan. Sekiranya sekarang lah kita di dunia pengen makan daging yang segar atau daging yang busuk. Yang segar kan? Tapi perjalanan Nabi SAW melihat suatu golongan kelompok makan daging yang busuk. Heran Nabi SAW. Lalu bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Siapa ini golongan wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka ini adalah golongan daripada umatmu. Mereka memiliki istri yang halal bagi mereka, akan tetapi mereka mendatangi sesuatu yang haram. Mereka memiliki suami yang halal bagi mereka, akan tetapi mereka berbuat serong." Na'udzubillah min. Ada umat Nabi Muhammad zaman sekarang? Itulah yang bakal terjadi nanti. Itu gambaran hikmah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam syariatnya, kalau dia masih lajang berbuat zina, itu dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah nikah sahih, si perempuan sudah nikah, laki-laki sudah nikah, tapi berbuat serong, ini hukumnya dirajam. Dirajam pakai batu kecil, masukkan tanah, tinggal kepalanya dilemparin pakai batu. Itu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Begitu juga nanti balasannya di akhirat. Ila man taba, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ada dosa yang pernah kita lakukan, ya, tidak boleh diceritakan kepada orang, itu cukup urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kadang orang yang misalnya pernah minum khamr misalnya, dia nasihati sama anak tetangganya, kau jangan kayak saya ya, katanya. Saya ini dulu nakal, saya minum khamr, berzina, malak, bunuh orang dan yang lain. Dia cerita dia bunuh orang, minum khamr dan yang lainnya. Diceritain maksiatnya itu. Ceritain aib boleh tak? Tidak boleh. Ya, tapi menggambarkan, mencontohkan bahwasanya jangan niru saya, maksud dia kayak gitu. Boleh tak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Aibnya harus ditutup. Aibnya kita sendiri. Tidak boleh ditutup. Itu urusan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan Rajab ini insyaallah dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi zina itu bukan hanya laki-laki sama perempuan yang berhubungan badan, bukan itu saja zina. Melihat misalnya perempuan ya telanjang, itu juga zina mata. Itu zina mata. Begitu juga ngomong jorok, sesuatu yang tidak pantas diomongi, itu juga zina mulut.
Dengar sesuatu yang tidak pantas itu juga zina telinga. Tangan, kaki, semua segala seluruh tubuh kita ini. Ini naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya semuanya anggota tubuh kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang kita sering dengar tuh dari telinga gitu, si itu tuh berzina terus tuh. Tuh aneh, masuk dalam itu, berzina katanya. Padahal kita udah ada dengar orang ngomong itu, kira-kira tersirat dalam hati kita kalau dia lewat di situ lagi. Tersirat kan? Oh itu pasti berzina tuh. Padahal tidak boleh kita nuduh. Maka di zaman Imam Malik ini ada satu perempuan tukang mandikan jenazah. Ini perempuan tukang mandikan jenazah. Kebetulan yang meninggal ini perempuan yang tidak benar. Di pandangan dia perempuan yang tidak benar. Akhirnya dimandikan jenazah. Ketika di kemaluan perempuan tadi dipegang sama dia, berapa banyak kemaluan laki-laki yang sudah masuk di sini kata dia. Ditakdirkan oleh Allah tangannya tadi lengket. Tangannya lengket tidak bisa dilepasin. Sibuk. Orang yang di sekitar itu sibuk, akhirnya dipanggillah ulama pada zaman itu. Panggil si fulan ini bilang mengatakan ini tangannya dipotong katanya. Wah cemas, tidak usah, tidak jadi. Atau misalnya dari kemaluan perempuan yang meninggal tadi dipotong karena dia sudah mati, tidak usah juga. Akhirnya datanglah Imam Malik, kata Imam Malik, ya cambuk 40 kali. Dicambuk 40 kali itu, tak, lepas tangannya. Akhirnya ditanya sama ulama zaman itu, kenapa kok bisa lengket? Lalu perempuan yang mandikan tadi mengatakan, ketika saya memandikan ini mayit perempuan ini, sampai ke kemaluannya saya terlintas di dalam hati berapa banyak kemaluan yang sudah masuk di sini. Maka lengket tangan saya. Maka ketika amanah termasuk daripada amanah, orang yang memandikan jenazah itu tidak boleh memburukkan sesuatu yang memang orang yang buruk. Misalnya dia ahlu maksiat, tidak boleh kita ceritakan. Tugasnya nanti mandikan, ya sudah mandikan. Keburukan mayit itu tidak boleh dibongkar. Udzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah sesuatu yang baik orang mati di antara kalian. Sebutin kebaikannya. Kalau keburukannya disimpan. Ya, jangan kaget pas mandikan jenazah, anak tadi mandikan jenazah tangannya tidak mau digerakin, kakinya bengkok terus, tidak boleh, sudah itu tidak usah, bukan urusan kita. Urusan kita mandikan, ya ngafani, setelah itu sholat bawa ke kuburan, sudah selesai. Ya doain mayit, kita doakan mayit, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya kita. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering terlintas dalam hati kita hal-hal yang seperti itu dari telinga, cerita-cerita dan yang lainnya, padahal kita tidak ngelihat. Kita tidak nengok dan tidak ngelihat langsung. Kecuali kalau kita ngelihat dan ada saksi. Ngelihat ada saksi itu bukan sembarangan. Dari awal sampai selesai harus dilihat. Iya, penyaksian nanti di dalam di kehakiman, ya, atau di qadhi. Nah, itu harus ngelihat. Cuman sekedar omongan ucapan itu sudah. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi tugasnya kita misalnya ada pemuda-pemudi misalnya, ada kosan putri misalnya dimasukkan, ada laki-laki pemuda misalnya. Itu wajib kita larang. Ini batasan laki-laki, ini batasan perempuan. Tidak boleh masuk. Atau misalnya masuk ditangkap semua warga, digebukin kan. Kadang ditangkap dua-duanya, cuci kampung. Berapa sapi? Dua sapi. Boleh tak? Enaknya dia berzina 2 sapi, sudah itu cuci kampung. Ya. Itu kaget tanggung jawab ya.
yang buat adat seperti itu, itu tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jalan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini panjang sebenarnya masih. Insyaallah minggu depan kita sambung lagi lah. Insyaallah minggu depan kita sambung lagi perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Insyaallah minggu depan dijawab. Selain itu, insyaallah minggu depan setelah minggu satunya lagi kita langsung ngelangkau bab, kebetulan kita masuk Ramadan kan. Nanti habis Rajab, Sya'ban, kan Ramadan kita libur. Nanti pas bulan masuk Sya'bannya kita baca bab bab puasa. Bab puasa dan hukum-hukumnya, insyaallah. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Wal afu minkum. Al-Fatihah binatul qubul wal iqbal wa salahi kulli hadin Allah yaghfiru dhunub wa yuslihul qulub wa yasturul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allah yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi ويحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق نبيه وفي حق الأزواج وحقوق الوالدين وحقوق الجميع المسلمين. أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم من ذي معصية إلا إزيطاءها من هذه الوساجع مالك كل هات دنيا كل هات مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا والهادين يكونا وأسلافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا ألا لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تصي صحبه والحمد لله في البدء والتناحي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.